Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kaban Solving. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal terkait energi mekanik dan energi potensial ya teman-teman. Energi potensial, kinetik dan juga mekanik. Oke teman-teman, jadi di sini dikasih soalnya udah tertera teman-teman, sebuah benda jatuh dengan masa 2 kg dari ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Berikut ini ada 3 pertanyaan teman-teman. Oke, in this case kita diminta tuh mengabaikan hambatan udara. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas ke yang nomor 1. Hitunglah energi potensial gravitasi saat berada di ketinggian 10 meter teman-teman. Oke, berarti kalau misal case-nya teman-teman, ini ada benda bermasa 2 kilogram teman-teman, dijatuhkan ke bawah teman-teman, dan di sini tuh 10 meter ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kan diminta energi potensial ketika berada di ketinggian 10 meter teman-teman. Yang artinya benda tersebut masih ada di atas ya teman-teman, masih ada di ketinggian 10 meter. Nah, jadi gimana teman-teman cara mencari energi potensialnya? Jadi energi potensial itu EP, kita langsung masukin rumus saya teman-teman, yaitu M dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian ya teman-teman. Nah, masa ini sendiri teman-teman itu adalah 2, di mana untuk percepatan gravitasinya kita bisa ambil 9,8 ya teman-teman. Terus dikalikan dengan tingginya teman-teman. Karena di sini ketinggiannya 10 meter ya teman-teman, jadi kita bisa tulis saya 10. Oke, hasilnya sama dengan 196 ya teman-teman. Jangan lupa untuk nulis satuannya, yaitu joule. Oke teman-teman, lalu di soal yang kedua teman-teman, kita diminta untuk menghitung kecepatan benda saat menyentuh tanah ya teman-teman. Oke, jadi ketika benda itu teman-teman, dia turun ke bawah dan menyentuh tanah. Oke teman-teman, dimana kalau ketinggian tanah itu H sama dengan 0 ya teman-teman. Kalau H sama dengan 0, berarti energi potensial pun pasti akan sama dengan 0 ya teman-teman. Ya kan? Karena di sini pengalinya, nilai pengalinya teman-teman, hanya ini, dia sudah bernilai 0. Yang dimana otomatis energi potensialnya itu adalah 0 ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita ingat rumus ini teman-teman, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik teman-teman. Oke. Ketika di posisi 10 meter teman-teman. Oke, posisi 10 meter. Ketinggian 10 meter ya teman-teman. Ketika H sama dengan 10, maka energi mekaniknya teman-teman sama dengan berapa? Oke, di sini udah ada energi potensial pada ketinggian 10 meter ya teman-teman, yaitu 196 joule. Oke, karena posisinya itu jatuh bebas ya teman-teman, dimana yang berarti kalau misalnya dia jatuh secara bebas, artinya dia kecepatan awalnya adalah 0 teman-teman. Jadi energi kinetiknya memiliki V sama dengan 0, yang berarti energi kinetiknya adalah 0. Sehingga total dari energi mekaniknya ini adalah 196 teman-teman. 96. Oke, sedangkan kalau di ketinggian yang 0 meter teman-teman, oke, di ketinggian yang 0 meter, itu berarti kebalikan teman-teman. Energi potensialnya 0, sedangkan energi kinetiknya adalah 196. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Karena kita harus ingat bahwa energi mekanik nilainya akan selalu sama dimanapun teman-teman. Oke teman-teman. Jadi misalnya kayak gini teman-teman.
Jadi misalnya gini teman-teman. Oke. Kalau kita punya benda jatuh teman-teman. Misalnya benda jatuh nih teman-teman. Ini ada bola dan dia jatuh ke bawah menyentuh tanah teman-teman. Oke, ini kan ketinggian misalnya H1. Ini ketinggian H2, H3 ya teman-teman. Meskipun H3 itu lebih kecil dari H2, H2 lebih kecil dari H1 teman-teman. Akan tetapi dari kesemuanya ini energi mekaniknya EM3 itu akan sama dengan energi mekanik 2 dan akan sama dengan energi mekanik 1 teman-teman. Begitu ya. Jadi itu merupakan konsep dari energi mekanik. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita udah tahu nih, kita udah mendapatkan hasil kalau energi kinetiknya berarti sama dengan berapa teman-teman? 196 ya teman-teman. 196 Joule. Nah, rumus energi kinetik apa teman-teman? Setengah dikali massa dikali V kuadrat teman-teman. Sama dengan 196. Nah, berarti teman-teman, untuk mencari V kuadrat, kita bisa kalikan ini dengan ini ya teman-teman, M per 2 sama dengan 196. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu kita lanjut. V kuadrat itu, maka kita pindah ruaskan teman-teman, sama dengan 196 dikali 2 per massa ya teman-teman. Nah, massanya sama dengan berapa teman-teman di soal? Sama dengan 2 ya. Berarti dikali 2 per 2. Artinya V kuadrat sama dengan, kita bisa coret teman-teman, 196. Untuk mencari V-nya teman-teman, kita harus mengakarkan 196. Jadinya berapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah 14. Dalam hal ini karena kita memakai satuan meter, berarti 14 meter per sekon ya teman-teman. Nah, ini adalah jawaban dari yang nomor 2. Oke, berarti kita udah selesai ngerjain yang nomor 2 ya teman-teman. Oke, sekarang gimana kalau kita mau mencari yang nomor 3 teman-teman? Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman. Hitunglah energi kinetik benda saat menyentuh tanah. Artinya ditanya adalah Eka ya teman-teman. Oke, ketika nah, untuk mencari energi kinetik ini teman-teman, itu ada 2 cara teman-teman. Apa aja? Jadi satu, cara pertama, kita hitung menggunakan rumus Eka teman-teman. Di mana Eka sama dengan setengah
M dikali V kuadrat. Di mana 1/2 dikalikan dengan masanya 2 ya teman-teman. Dikali dengan tadi velocity-nya atau kecepatannya adalah 14 teman-teman. Kuadrat. Yang berarti kita bisa coret, dan akhirnya hasil akhirnya adalah 14 kuadrat. Di mana totalnya ada 196 Joule. Nah, ini merupakan jawaban energi kinetiknya teman-teman. Atau kita bisa pakai cara 2 teman-teman. Di mana kita menggunakan teori teman-teman. Kalau energi mekanik 1 gitu ya teman-teman, akan selalu sama dengan energi mekanik di posisi 2 dan seterusnya teman-teman. Artinya dia di posisi manapun, misalnya nanti kita punya posisi 3, posisi 4, posisi 5, atau posisi manapun, dia akan selalu sama, yaitu energi mekanik yang semula teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, yang kita udah bahas tadi, energi mekanik. Oke teman-teman, seperti yang udah kita bahas sebelumnya teman-teman, energi mekanik itu kan selalu sama ya. Berarti oke teman-teman, berarti di posisi yang tadi teman-teman, misalnya ini benda jatuh ke bawah teman-teman, ke bawah tanah, ini 10 meter, yang di sini pasti 0 meter ya teman-teman, karena dia dari bawah tanah. Nah, ketika kita masuk ke energi mekanik teman-teman, energi mekanik kan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ya teman-teman. Nah, kalau di ketinggian 10 meter teman-teman, misalnya di 10 meter, di ketinggian 10 meter teman-teman, maka energi mekaniknya adalah tadi energi potensial di awal 196 ya teman-teman, ditambah dengan energi kinetiknya teman-teman, di mana energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena dia jatuh bebas teman-teman. Jatuh bebas artinya kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga energi mekaniknya pun 196. Nah, kalau di posisi 0 meter, teman-teman, energi mekaniknya berarti, karena dia hanya sama dengan 0, H0 berarti energi potensial sama dengan 0 ya, teman-teman. Yang berarti di sini 0. Nah, ditambah EK. Nah, pada kasus ini teman-teman, EK-nya itu berarti bisa disimpulkan EM-nya itu sama dengan EK. Nah, tadi EM-nya berapa teman-teman? EM-nya adalah 196 Joule. Yang berarti EK pun akan sama dengan 196 Joule. Artinya kalau misalnya kita lihat dari cara kita yang pertama dan cara kita yang kedua, hasilnya sama ya teman-teman, sama-sama 196 Joule. Dan akhirnya kita pun berhasil menjawab soal nomor 3 ini. Demikian teman-teman penjelasan terkait tentang energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh teman-teman di like, komen, dan juga subscribe buat video-video terbarunya. Makasih teman-teman.